Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Angga di Kerja Programmer. Kemarin kita sudah belajar mengenal apa itu HTML. Jadi untuk hari ini kita melanjutkan lagi materi tentang HTML dasar. Akan tetapi sebelum itu akan kita kenalkan dulu software yang kita gunakan ya. Dan akan saya perlihatkan struktur kode HTML yang paling dasar. Oke, software yang kita gunakan nanti untuk belajar HTML adalah Visual Studio Code. Jadi Visual Studio Code ini merupakan kode editor yang dibuat oleh Microsoft. Untuk teman-teman yang baru pertama kali mendengar kata Visual Studio Code, nanti akan saya perlihatkan bagaimana cara mendownloadnya dan bagaimana cara menginstalnya. Langsung saja kita download dulu Visual Studio Code-nya. Untuk teman-teman yang melihat video ini melalui YouTube, akan saya berikan link downloadnya di description. Kalian bisa mengklik link download Visual Studio di description. Nah, oke. Ketika kalian sudah berada di halaman website Visual Studio Code, kalian akan diperlihatkan tampilan kurang lebih seperti ini. Jadi di sini otomatis websitenya akan mendetek apakah kita menggunakan Mac atau Windows. Karena saya menggunakan Mac, maka di sini ada tombol download Mac Universal. Jadi ini tombol download ini ketika diklik itu langsung mendownload file untuk Mac. Nah, bagaimana jika kalian pengguna Windows? Di sini ada tanda panah ke bawah, ini diklik saja. Nanti di situ ada pilihan download yang lainnya. Di sini ada Mac OS, kemudian ada Windows, kemudian ada Linux. Di sini kalian bisa mendownload sesuai dengan sistem operasi yang kalian gunakan ya. Di sini ada icon tanda panah ke bawah, ini ada icon download, ini diklik saja ketika Windows. Kalau Mac diklik Mac aja. Atau bahkan jika kalian menggunakan Linux, bisa diklik yang bagian Linux. Nah, untuk proses downloadnya ditunggu sampai selesai. Nanti jika sudah selesai, kalian bisa klik 2 kali di filenya tersebut untuk melakukan instalasi. Untuk proses instalasinya sendiri, kalian bisa lakukan secara mandiri. Dan proses instalasinya seperti teman-teman menginstal aplikasi pada umumnya. Nah, oke, setelah kita berhasil mendownload dan menginstal Visual Studio Code di laptop kita, maka untuk materi selanjutnya kita berkenalan dengan struktur kode HTML. Bagaimana sih membuat HTML atau membuat kode HTML itu pertama kalinya? Maka ikuti saja langkah-langkahnya yang akan saya contohkan berikut ini ya. Di sini teman-teman sudah membuka Visual Studio Code-nya. Kemudian menu new file ini, tulisan new file, diklik saja, terus kita beri nama index.html. Jadi sebenarnya teman-teman bisa menggunakan ekstensi HTML ataupun menggunakan ekstensi HTML saja tanpa L, itu sama-sama bisa dibuka menggunakan browser. Akan tetapi dari standar web yang ada itu kebanyakan menggunakan HTML, maka kita ikuti saja untuk standar yang ada, kemudian klik enter. Nah, di sini klik enter di Mac saya itu disuruh menyimpan di mana file ini nantinya. Maka kita buka saja di sini engineer, kemudian HTML dasar sesuai dengan materi yang sedang kita pelajari untuk video ini. Jadi kita di sini saja create file. Untuk pengguna Windows kurang lebih sama ya untuk membuat file barunya ini. Jadi kalian memberikan nama filenya, kemudian menyimpannya di folder mana. Itu bisa ditentukan sendiri ya. Terus selanjutnya setelah kita membuat file, tentu saja file ini masih dalam keadaan kosong. Di situ sudah ada index.html, akan tetapi belum ada konten apapun atau belum ada codingan apapun. Untuk itu kita akan mulai menulis saja.
Di sini untuk kode HTML itu biasanya secara umum itu didahului dengan tanda kurung seperti ini, suhu siku, terus tanda seru, kemudian kita tulis doctype. Doctype-nya ini HTML, bahwa menerangkan tipe dokumentasi ini adalah file HTML dan ini standar HTML 5. Jadi secara tidak langsung teman-teman di sini juga belajar HTML yang versi 5 atau biasa dikenal dengan HTML 5. Setelah itu kita enter, di bawahnya kita langsung saja masukkan tag HTML-nya. Kurang lebih seperti ini. Untuk HTML kita awali dengan HTML, kemudian kurung tutup. Secara otomatis Visual Studio Code membuatkan tag penutup untuk kita. Jadi kita tidak perlu susah-susah menulis secara manual tag penutupnya untuk HTML. Akan tetapi jika teman-teman tidak dibuatkan secara otomatis, kalian bisa membuatnya secara manual, yaitu dengan mengetikkan tag penutupnya yang sudah pernah kita pelajari di video sebelumnya. Kita enter. Di dalam tag HTML ini, untuk standar HTML itu pasti ada head. Nah, kalian untuk membuat tag HTML juga bisa seperti ini. Dituliskan langsung saja head, terus diklik tab ya, diklik tab. Nah, secara otomatis dia akan membuat tag HTML seperti ini. Ada tag pembuka, tag penutup. Terus kita enter, kita pindahkan kursor terlebih dahulu di bawah head. Nah, di head ini nanti kita bikin body. Kita tab lagi. Nah, secara otomatis dia membuat sepasang tag, yaitu tag pembuka dan tag penutup. Akan saya jelaskan terlebih dahulu, head di sini itu digunakan untuk menampilkan informasi yang bisa dibaca oleh browser. Seperti di sini kita bisa menampilkan title dari website kita. Title ini nanti ditampilkan di atas tab browser. Selain itu juga ditampilkan di search engine Google. Jadi yang belajar SEO nanti teman-teman bisa menentukan title ini sesuai dengan kata-kata yang bagus untuk SEO. Kemudian di body ini, di antara tag body ini nanti adalah konten yang akan ditampilkan di dalam browser. Jadi kayak tulisan, gambar, link, paragraf, dan lain-lain itu yang ditampilkan di browser, nanti kita menulisnya di antara tag body ini. Kita coba dulu di header ya. Kita bermain-main di header dulu. Kita tambahkan title. Kita tab seperti ini. Terus kontennya kita tuliskan judulnya saja. Kalau di sini kita berikan title ini dengan konten kerja programmer. Maaf ya. Kerja programmer official. Kemudian kita ganti kursornya ini ke body. Di body ini kita kasih tag div dulu ya. Tag div ini untuk memisahkan antara elemen satu dengan elemen yang lainnya. Juga berfungsi sebagai wrapper ataupun sebagai wadah suatu komponen atau suatu kumpulan komponen. Seperti itu. Nanti ke depan kita membiasakan dengan tag div ini supaya teman-teman lebih memahami apa fungsi tag div. Kemudian di antara tag div ini kita kasih H1 heading. H1 heading itu H1 sampai H6 ya. H1 sampai H6. Jadi semakin kecil angkanya maka akan semakin besar tulisannya. Kita tab H1. Selamat datang di kerja programmer. H1-nya seperti ini. Terus kita enter, di bawahnya H1 ini kita kasih P ya. P ini kemarin sudah kita bahas. P merupakan tag paragraf. Jadi di sini kita kasih konten ini
merupakan website resmi dari channel YouTube Kerja Programmer. Seperti ini. Jangan lupa kita save, klik Ctrl S, terus kita buka tadi ya. Kita buka, kita sudah selesai membuat kode HTML paling dasar. Terus kita save tadi di tempat folder yang mana kita cari. Di sini saya engineer, terus HTML dasar, di sini ada index.html. Bagaimana cara membuka ini di browser? Langsung saja diklik 2 kali index.html-nya ini. Secara otomatis akan membuka browser dan menampilkan konten yang ada di antara tag body. Di sini ada selamat datang di Kerja Programmer. Ini merupakan heading, kemudian ini paragraf ini merupakan deskripsinya. Terus bagaimana cara melihatnya? Kemarin kita sudah melihat atau kita sudah belajar bagaimana cara melihat script atau kode HTML yang ada di sebuah website. Mari kita coba di sini, klik kanan, kemudian inspect elemen. Nah, secara otomatis nanti akan membuka tab ya di samping dari ini ya websitenya. Di sini ada kode HTML yang sudah kita tuliskan tadi. Untuk tab HTML, terus di sini ada tag HTML, sepasang tag HTML, terus di sini ada head, terus ada body, kemudian head ini kita buka. Di dalam head ada title, yaitu Kerja Programmer Official. Terus di sini body, kemudian div, kita buka. Nah, di dalam div ini ada H1, terus ada tag P. Nah, tadi kita sudah bahas head ya, itu menampilkan title. Title ini dia nanti ditampilkan di tab. Nah, di tab di sini. Nah, ini ya. Di tab dari browser Kerja Programmer Official. Di sini tampilannya. Nanti untuk head ini kontennya banyak sekali selain title. Ya, nanti ada meta, ada kita menyisipkan CSS juga bisa di sini. Kemudian menyisipkan JavaScript juga bisa di sini. Seperti itu. Oke, teman-teman, untuk video kali ini kita sudah belajar mengetahui software apa yang digunakan untuk menulis tag HTML dan juga cara menuliskan dan juga struktur kode HTML itu sendiri seperti apa. Untuk video berikutnya nanti kita akan belajar lebih jauh mengenal tag-tag HTML atau elemen-elemen HTML yang ada. Jadi selain tag HTML, head, body, div, H1P, terus title ini tadi, itu ada elemen-elemen yang lain yang juga digunakan untuk menyusun sebuah halaman website. Untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video berikutnya.